Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan seekor hewan yang memiliki perasaan lebih dalam dari manusia? Di padang Karbala yang membara, saat cucu Rasulullah SAW, Imam Hussein, dikepung oleh ribuan pasukan, ada satu sosok yang tak pernah beranjak, Zuljannah. Kuda ini bukan sekedar tunggangan. Ia adalah penjaga yang rela dihujani ratusan anak panah demi melindungi tuannya. Inilah kisah kesetiaan yang akan membuat air mata kalian jatuh. Zuljannah bukan sekedar hewan biasa yang dibeli di pasar. Ia adalah keturunan kuda-kuda mulia yang dibesarkan di bawah naungan wahyu di Madinah. Sejak kecil ia telah mengenal aroma harum dari keluarga Rasulullah SAW. Kuda ini dikenal karena kecerdasannya yang melampaui jenisnya. Ia seolah mampu memahami setiap perkataan dan perasaan Imam Hussein. Tubuhnya yang putih bersih seperti salju dan langkahnya yang gagah menjadikannya simbol kemuliaan. Di Madinah, Zuljannah seringkali menjadi perhatian karena ketenangannya. Ia tidak pernah meringkik dengan kasar, seolah ia menjaga kesucian rumah tangga Nabi. Kehadirannya di tengah keluarga Imam Hussein adalah bentuk kasih sayang Allah yang memberikan teman setia bagi sang imam dalam menghadapi ujian-ujian besar yang akan datang. Antara Imam Hussein dan Zuljannah terjalin ikatan yang tak kasat mata. Konon, kuda ini tidak akan membiarkan orang lain menungganginya dengan kenyamanan yang sama seperti saat sang imam berada di atas punggungnya. Ia akan merundukkan tubuhnya agar Imam Hussein mudah naik, sebuah tanda penghormatan yang jarang terlihat pada hewan. Saat sang imam bersedih, Zuljannah akan mendekat dan menggesekkan kepalanya ke bahu beliau, seolah memberikan penghiburan. Penduduk Madinah sering melihat keajaiban ini dan menyadari bahwa kuda ini memiliki ruh yang terhubung dengan keluarga Nabi. Ikatan ini bukan sekedar antara pemilik dan peliharaan, melainkan antara dua makhluk Allah yang sama-sama bersiap menghadapi takdir besar di masa depan. Selama bertahun-tahun, Zuljannah dilatih bukan hanya untuk kecepatan, tetapi untuk kesabaran. Di bawah bimbingan Imam Hussein, kuda ini diajarkan untuk tetap tenang di tengah kebisingan dan kekacauan. Pelatihan ini sangat penting, karena sang imam telah mengetahui melalui kakeknya, Rasulullah SAW, bahwa suatu hari nanti mereka akan berada di sebuah tempat bernama Karbala, di mana kesabaran adalah satu-satunya senjata. Zuljannah belajar untuk tidak takut pada kilatan pedang atau suara jenderang perang. Ia dipersiapkan menjadi benteng hidup yang tidak akan goyah saat ribuan panah dilepaskan. Kesetiaannya ditempa melalui hari-hari penuh ibadah dan ketenangan di Madinah sebelum badai fitnah datang menerjang. Saat Imam Hussein memutuskan untuk berangkat ke Kufah demi memenuhi panggilan keadilan, Zuljannah adalah tunggangan utamanya. Perjalanan panjang melintasi gurun pasir yang panas membara dilalui kuda ini tanpa keluh kesah. Meskipun beban yang dibawa berat dan panasnya matahari menyengat, Zuljannah tetap melangkah dengan gagah. Ia seolah tahu bahwa perjalanan ini adalah perjalanan menuju keabadian. Setiap kali mereka berhenti untuk sholat, Zuljannah akan berdiri menjaga di sekitar imam, memastikan tidak ada gangguan yang mendekat. Ia menjadi saksi dari setiap doa dan air mata yang tumpah selama perjalanan menuju tanah yang dijanjikan sebagai tempat ujian tertinggi. Pada tanggal 2 Muharram, saat langkah Zuljannah tiba-tiba terhenti di sebuah padang gersang, Imam Hussein bertanya tentang nama tempat itu. Ketika mendengar nama Karbala, sang imam menyadari bahwa disinilah tempat mereka akan syahid. Zuljannah sendiri seolah merasakan aura kematian di tanah tersebut. Ia meringkik pelan, sebuah suara yang penuh dengan kesedihan yang mendalam. Sejak hari itu, kuda ini tidak lagi terlihat bersemangat seperti biasanya. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda duka, seolah ia bisa mencium bau darah yang akan segera tumpah. Namun ia tetap berdiri tegak, siap menghadapi apapun yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi tuannya dan dirinya. Ujian dimulai saat akses air dari sungai Efrat ditutup. Zuljannah, sebagaimana keluarga Imam Hussein, mulai merasakan dahaga yang luar biasa. Tenggorokannya kering, namun ia tidak pernah meringkik meminta air.
Ia melihat anak-anak kecil termasuk Ali Ashar menderita karena haus, dan hal itu seolah menambah kesedihannya. Meskipun tenaganya terkuras karena tidak minum selama berhari-hari, Zuljannah tetap menjaga kekuatannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan tuannya. Keberanian kuda ini dalam menahan haus adalah cerminan dari ketabahan sang imam sendiri. Ia bersiap untuk pertempuran terakhir dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, demi menjaga kehormatan keluarga Nabi. Malam tanggal 10 Muharram adalah malam yang penuh kekhusyuan. Di dalam tenda, Imam Hussein dan pengikutnya beribadah. Di luar, Zuljannah berdiri membisu di bawah sinar rembulan. Ia seolah sedang berpamitan dengan alam semesta. Kuda ini tidak tidur. Ia terus mengawasi kegelapan gurun, waspada terhadap serangan mendadak. Sesekali ia mendekati tenda Imam Hussein, seolah ingin memastikan bahwa tuannya masih ada di sana. Malam itu, Karbala menjadi saksi bisu antara seorang imam yang ridho dengan takdirnya dan seekor kuda yang setia dengan tugasnya. Fajar akan segera tiba, dan Zuljannah tahu bahwa matahari besok akan menjadi saksi dari tragedi paling berdarah dalam sejarah manusia. Ketika Fajar menyingsing di hari ke-10 Muharram, suasana di perkemahan Imam Hussein dipenuhi dengan aroma keikhlasan dan keberanian. Zuljannah berdiri tegak di depan tenda utama, tubuhnya yang putih seolah memantulkan cahaya matahari pagi yang mulai muncul dari ufuk timur. Imam Hussein keluar dari tendanya dengan mengenakan jubah kebesaran kakeknya, Rasulullah SAW. Beliau mendekati Zuljannah dengan lembut, mengusap leher kuda itu untuk terakhir kalinya dalam ketenangan. Zuljannah merespons dengan menundukkan kepalanya sangat rendah, sebuah gerakan yang menunjukkan pengabdian total dan kesedihan yang mendalam. Imam Hussein berbisik pelan ke telinga kuda itu, seolah memberikan instruksi terakhir untuk pertempuran yang akan segera pecah. Zuljannah tidak meringkik keras, melainkan mengeluarkan suara rendah yang terdengar seperti isakan. Kuda itu seolah tahu bahwa punggungnya hari ini akan membawa beban sejarah yang sangat berat, beban dari seorang imam yang akan menjemput syahadah demi menyelamatkan agama Allah. Setiap otot di tubuh Zuljannah menegang, siap untuk menerjang lautan musuh yang telah mengepung mereka dari segala penjuru. Inilah saat di mana kesetiaan bukan lagi sekadar janji, melainkan tindakan nyata di bawah bayang-bayang pedang. Pertempuran pecah dengan dahsyatnya. Ribuan anak panah mulai menghujani pasukan kecil Imam Hussein. Zuljannah, dengan Imam Hussein di punggungnya, melesat ke tengah medan perang layaknya kilat yang membelah kegelapan. Meskipun ribuan prajurit musuh mencoba menghalangi jalan mereka, Zuljannah tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia berlari dengan kecepatan tinggi, menghindari sebetan pedang dan tusukan tombak dengan kelincahan yang ajaib. Setiap kali musuh mencoba mendekat, Zuljannah menggunakan tubuhnya yang kuat untuk memukul mundur mereka, melindungi kaki sang imam dari serangan bawah. Debu-debu Karbala berterbangan mengikuti jejak langkahnya, menciptakan tabir yang menyulitkan musuh untuk membidik dengan tepat. Imam Hussein dengan gagah berani mengayunkan pedang Zulfikar, sementara Zuljannah menjadi fondasi yang tak tergoyahkan di bawahnya. Kuda itu seolah bisa membaca pikiran tuannya. Kemanapun sang imam mengarahkan pandangan, kesitulah Zuljannah melompat dengan presisi yang menakjubkan. Di tengah dentingan logam dan teriakan perang, Zuljannah tetap fokus, menjadi sayap-sayap kemuliaan bagi sang cucu Nabi di padang penderitaan. Seiring berjalannya waktu, jumlah musuh semakin banyak dan tekanan semakin meningkat. Anak panah mulai bersarang di tubuh putih Zuljannah. Namun kuda luar biasa ini menolak untuk jatuh. Setiap kali ia merasakan anak panah mendekat ke arah Imam Hussein, Zuljannah akan menggerakkan tubuhnya untuk menerima hantaman tersebut demi melindungi sang tuan. Darah mulai mengalir di bulu putihnya yang bersih, mengubah warnanya menjadi kemerahan, namun langkahnya tidak melambat. Rasa sakit yang luar biasa tidak mampu meruntuhkan kesetiaannya. Ia menahan ringkikan sakitnya agar tidak mengganggu konsentrasi Imam Hussein. Zuljannah menyadari bahwa keselamatannya tidak lebih penting daripada keselamatan imam zaman tersebut. Ia terus bertahan, berdiri di antara sang imam dan kematian yang mengepung.
Kekuatan ajaib seolah mengalir di nadinya, memungkinkannya untuk tetap berdiri, meskipun secara fisik ia seharusnya sudah roboh. Inilah bukti bahwa cinta makhluk Allah kepada kekasihnya bisa melampaui batas-batas biologi logika. Zuljanah bukan lagi sekadar hewan, ia telah menjadi bagian dari syuhada Karbala yang memberikan segalanya tanpa pamrih. Momen yang paling memilukan tiga, ketika Imam Hussein mulai kehilangan banyak tenaga karena luka-luka yang dideritanya. Saat sang imam mulai goyah di atas pelananya, Zuljanah segera merendahkan tubuhnya seminimal mungkin. Ia mencoba menjaga keseimbangan agar sang imam tidak jatuh dengan keras ke tanah yang berbatu. Ia merasakan setiap tetes darah hangat Imam Hussein yang jatuh ke punggungnya, dan hal itu membuat Zuljanah mengeluarkan suara rintihan yang sangat menyayat hati. Ia seolah ingin menangis melihat kondisi tuannya yang semakin melemah. Zuljanah terus berputar-putar di sekitar Imam Hussein, menggunakan tubuhnya untuk menghalangi musuh yang ingin mendekat dan memberikan pukulan terakhir. Kuda itu menunjukkan perilaku yang sangat manusiawi. Ia tampak sangat cemas dan tidak berdaya melihat pahlawannya sedang diambang maut. Di tengah kerumunan musuh yang haus darah, Zuljanah menjadi satu-satunya pelindung yang paling tulus, berdiri dengan kaki yang gemetar, namun hati yang tetap teguh menjaga kehormatan cucu Rasulullah. Akhirnya, Imam Hussein jatuh dari punggung Zuljanah ke tanah Karbala yang membara. Melihat tuannya terjatuh, Zuljanah tidak lari melarikan diri ke arah perkemahan. Sebaliknya, ia berdiri tepat di atas tubuh Imam Hussein, menutupi beliau dengan tubuhnya sendiri. Ia menggigit pakaian prajurit musuh yang mencoba mendekat dan menendang siapapun yang berani mengusik sang imam. Kuda itu mengamuk dengan kemarahan yang suci, melindungi Imam Hussein dari injakan kuda-kuda musuh. Air mata benar-benar keluar dari mata Zuljanah, membasahi wajah putihnya yang telah bercampur debu dan darah. Musuh-musuh merasa heran melihat keberanian seekor hewan yang begitu besar untuk melindungi seorang manusia. Zuljanah seolah ingin mengatakan kepada dunia bahwa jika manusia telah kehilangan hati nuraninya, maka seekor kuda akan menunjukkan apa itu arti kemuliaan yang sebenarnya. Ia terus bertahan di posisi itu hingga titik terakhir, memastikan bahwa di saat-saat terakhirnya, Imam Hussein tidak sendirian di tengah musuh yang kejam. Setelah Imam Hussein syahid, Zuljanah mendekati jasad suci tuannya. Ia membasahi kepalanya dengan darah Imam Hussein yang mulia, seolah-olah ia sedang mengenakan mahkota duka. Tindakan ini merupakan simbol kesetiaan yang sangat dalam, dan cara kuda itu mengumumkan kepada seluruh penduduk Karbala bahwa musibah besar telah terjadi. Dengan kepala yang berlumuran darah, Zuljanah mulai berlari menuju ke arah tenda-tenda tempat para wanita dan anak-anak keluarga Nabi berada. Ia tidak lagi berlari dengan kegagahan seorang kesatria, melainkan dengan langkah yang lunglai dan berat, membawa kabar duka tanpa suara. Suara ringkikannya berubah menjadi raungan yang sangat memilukan, yang bisa didengar dari kejauhan. Siapapun yang melihat Zuljanah saat itu, akan tahu bahwa matahari mereka telah tenggelam. Kuda itu menjadi utusan maut yang membawa pesan kesedihan terdalam bagi Ummu Kulsum, Zainab, dan anak-anak Imam Hussein yang tengah menunggu dengan penuh kecemasan di balik kain-kain tenda yang berdebu. Zuljanah sampai di depan tenda-tenda keluarga Imam Hussein dengan pelana yang miring dan kosong. Melihat kuda kesayangan ayah mereka kembali tanpa penunggangnya, tangisan pecah seketika. Anak-anak kecil berlari memeluk kaki Zuljanah, menanyakan di mana ayah mereka berada. Zuljanah hanya bisa menundukkan kepala, membiarkan anak-anak itu menyentuh tubuhnya yang penuh luka panah. Kuda itu seolah ikut menangis bersama mereka, tidak mampu memberikan jawaban selain pemandangan pelana yang kosong dan berdarah. Suasana di depan tenda menjadi sangat kacau oleh rasa duka yang tak tertahankan. Zuljanah telah menuntaskan tugasnya sebagai pembawa kabar. Setelah memberikan tanda terakhir tentang syahidnya sang imam, kuda ini perlahan menjauh dari kerumunan, membawa luka fisik dan batin yang tidak akan pernah sembuh. Ia telah menjadi saksi dari pengorbanan terbesar dalam sejarah, dan keberadaannya di depan tenda itu akan selalu dikenang sebagai momen paling menyedihkan bagi keluarga Ahlul Bait di padang Karbala. Setelah memberikan kabar duka di depan tenda-tenda keluarga Ahlul Bait, Zuljanah mengeluarkan suara ringkikan yang belum pernah didengar oleh telinga manusia manapun sebelumnya.
Itu bukanlah suara kuda biasa. Itu adalah raungan kesedihan yang seolah-olah membelah langit Karbala yang kelam oleh debu peperangan. Suara itu begitu memilukan, hingga konon burung-burung yang terbang di atas padang pasir itu berhenti mengepakkan sayapnya sejenak. Zuljannah berdiri di tengah kepulan debu, menatap kembali ke arah medan laga, di mana jasad suci tuannya berada. Matanya yang besar memancarkan cahaya penyesalan karena ia tidak bisa melakukan lebih banyak untuk menyelamatkan nyawa Imam Hussein. Setiap hembusan nafasnya mengeluarkan uap panas, dan kaki-kakinya yang kuat mulai mengais-ngais tanah gersang Karbala dengan penuh amarah. Alam semesta seolah ikut merasakan duka kuda ini. Angin bertiup kencang membawa aroma darah, dan langit mulai berubah warna menjadi kemerahan, seolah ikut berduka atas apa yang dilakukan manusia terhadap cucu Nabi mereka. Zuljannah tidak lagi menghiraukan rasa haus yang membakar tenggorokannya atau luka panah yang masih tertancap di lambungnya. Baginya, dunia telah kehilangan cahayanya, dan hidup sebagai tunggangan tanpa penunggang sejati adalah sebuah kehampaan yang tak tertahankan. Ia menjadi simbol dari kemarahan alam atas kezaliman yang terjadi di hari Asyura tersebut. Dalam keadaan yang sangat terpukul, Zuljannah tiba-tiba memacu larinya menuju tepi sungai Eufrat, sungai yang airnya diharamkan bagi tuannya dan anak-anak kecil ditenda oleh pasukan musuh. Ia berlari melewati barisan tentara Yazid yang masih tertegun melihat keberanian hewan itu. Sesampainya di tepi sungai, Zuljannah menundukkan kepalanya ke arah air yang mengalir jernih. Namun, riwayat menyebutkan bahwa ia tidak meminum setetes air pun. Ia seolah-olah menghukum dirinya sendiri atau menunjukkan protes kepada air yang mengalir begitu bebas, sementara bibir Imam Hussein kering karena dahaga. Ia hanya membasahi wajahnya yang berlumuran darah, membiarkan aliran air membawa sisa-sisa debu pertempuran, namun tidak membiarkan air itu masuk ke dalam tubuhnya. Tindakan ini merupakan puncak dari kesetiaan yang melampaui insting hewani. Seekor kuda yang kehausan menolak minum karena ingat akan dahaga tuannya. Para prajurit musuh yang melihat kejadian ini dari kejauhan merasa ngeri. Mereka menyadari bahwa hewan ini memiliki kemuliaan yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang menyebut diri sebagai manusia. Zuljannah berdiri diam di tepi sungai, menatap aliran air dengan pandangan yang penuh dengan penghinaan terhadap dunia yang fana ini. Setelah dari tepi sungai, Zuljannah tidak pernah kembali lagi ke perkemahan manusia. Ia mulai berlari menuju arah gurun yang tak bertepi, semakin lama semakin menjauh, hingga sosoknya yang putih terlihat seperti titik kecil di ufuk yang membara. Ada banyak riwayat yang menceritakan tentang akhir dari perjalanan kuda mulia ini. Beberapa mengatakan ia menenggelamkan dirinya ke dalam sungai Eufrat karena tidak sanggup lagi hidup tanpa tuannya. Riwayat lain menyebutkan bahwa ia terus berlari hingga menghilang di balik kabut debu gaib, kembali ke alam ruh tempat asalnya. Tidak ada seorang pun dari pasukan musuh yang mampu menangkapnya, meskipun mereka mencoba mengejarnya karena nilai kuda itu yang sangat tinggi. Zuljannah seolah-olah ditelan oleh bumi atau diangkat oleh langit. Kepergiannya yang misterius meninggalkan sebuah tanda tanya besar, sekaligus simbol bahwa kesetiaan sejati tidak membutuhkan panggung duniawi untuk diakhiri. Ia menghilang dari pandangan manusia agar ia tidak pernah lagi ditunggangi oleh siapapun setelah Imam Hussein. Kursi pelananya yang kosong menjadi monumen abadi tentang sebuah perpisahan yang tragis namun agung. Setelah Imam Hussein jatuh dari pelananya, kekejaman tentara Yazid semakin menggila. Mereka mulai membakar tenda-tenda yang dihuni oleh para wanita dan anak-anak yang ketakutan. Zuljannah, meskipun tubuhnya sudah penuh dengan luka panah dan sabetan pedang, tidak melarikan diri untuk mencari keselamatan. Ia justru berdiri tegap di tengah kepulan asap hitam yang menyesakkan dada. Ia berlari bolak-balik di antara tenda yang terbakar, seolah-olah ingin memadamkan api dengan gerakan kaki-kakinya yang kuat. Panasnya bara api tidak membuatnya gentar. Ia justru menggunakan tubuhnya sebagai penghalang agar percikan api tidak langsung mengenai kain-kain tenda yang di dalamnya terdapat Sayyidah Zainab dan anak-anak kecil. Ringkikannya terdengar di tengah deru api, sebuah suara peringatan bagi musuh agar tidak mendekat lebih jauh. Zuljannah bertindak sebagai benteng terakhir di tengah api yang membara, menunjukkan bahwa kesetiaannya kepada keluarga Rasulullah SAW melampaui rasa takutnya terhadap kematian yang pedih. Ketika pasukan musuh mencoba menjarah barang-barang milik Imam Hussein yang masih tertinggal, Zuljannah melakukan tindakan yang mengejutkan.
Ia berdiri di atas harta benda dan pakaian milik tuannya, menendang siapa saja yang mencoba menyentuh barang-barang tersebut. Kuda itu seolah paham bahwa barang-barang itu bukan sekedar benda, melainkan simbol kehormatan seorang cucu Nabi. Ia menggigit tangan musuh yang lancang dan menggunakan kepalanya untuk mendorong mereka menjauh. Tak seorang pun prajurit berani mendekat saat Zuljanah sedang mengamuk dengan kemarahan yang suci. Kuda ini mengajarkan kepada para pembunuh itu bahwa bahkan seekor hewan pun memahami arti kesucian dan kehormatan, sesuatu yang telah hilang dari hati para tentara yang rakus tersebut. Zuljanah menjadi pelindung terakhir bagi martabat Imam Hussein di tengah padang yang sudah dipenuhi dengan kezaliman yang tak terperi. Melihat kondisi yang semakin memilukan, air mata terus mengalir dari sudut mata Zuljanah. Ia mendekati anak-anak yatim Imam Hussein yang menangis tersedu-sedu. Ia merundukkan tubuhnya, membiarkan anak-anak itu memeluk lehernya yang berdarah sebagai bentuk penghiburan. Di saat manusia kehilangan rasa kemanusiaannya, Zuljanah menunjukkan empati yang luar biasa. Ia mengeluarkan suara yang sangat lembut, seolah-olah sedang membisikkan kata-kata penghibur bagi jiwa-jiwa yang hancur itu. Kehadirannya memberikan sedikit rasa aman di tengah badai penderitaan. Anak-anak kecil itu merasa seolah-olah ayah mereka masih hadir melalui keberadaan kuda kesayangan beliau. Zuljanah membiarkan mereka bersandar pada tubuhnya yang hangat, memberikan perlindungan terakhir sebelum mereka semua digiring sebagai tawanan. Zuljanah mulai berjalan menjauh dari keramaian pasukan musuh yang merayakan kemenangan semu mereka. Ia berjalan ke tengah padang Karbala yang sunyi, menatap langit yang mulai berubah menjadi merah darah. Dengan kaki yang terseret, ia seolah-olah melakukan protes bisu kepada langit dan bumi atas ketidakadilan yang baru saja terjadi. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah yang menceritakan tentang perjuangan seorang hamba Tuhan. Ia tidak lagi peduli dengan lapar dan haus yang menyiksa fisiknya. Bagi Zuljanah, dunia ini sudah tidak memiliki arti lagi setelah cahaya tuannya dipadamkan secara zalim. Ia menjadi saksi hidup yang membawa beban penderitaan seluruh keluarga Nabi di pundaknya. Legenda setempat menyebutkan bahwa di malam-malam tertentu, suara ringkikan Zuljanah masih terdengar bergema di antara angin padang pasir Karbala. Penduduk sekitar percaya bahwa ruh kuda ini tetap tinggal untuk menjaga tanah tempat syahidnya Imam Hussein. Ia menjadi penjaga gaib yang mengawasi setiap peziarah yang datang dengan hati yang tulus. Kisah tentang Zuljanah diwariskan secara turun-temurun sebagai pengingat bahwa bahkan makhluk yang tidak berbicara pun mampu mengenali kebenaran dan kebatilan. Zuljanah digambarkan sebagai sosok yang selalu waspada, berdiri di puncak bukit pasir setiap kali matahari terbenam, menatap ke arah makam tuannya. Kehadirannya dalam imajinasi kolektif umat Islam bukan hanya sebagai hewan peliharaan, tapi sebagai representasi dari cinta yang tak terputus oleh maut. Ia adalah bukti bahwa di tempat di mana kebencian manusia mencapai puncaknya, kesetiaan seekor hewan muncul untuk menyeimbangkan sejarah dengan keindahan ruhaninya. Banyak prajurit Yazid yang selamat dari perang Karbala dihantui oleh bayangan Zuljanah dalam tidur mereka. Mereka menceritakan bagaimana kuda itu menatap mereka dengan tatapan manusia yang penuh dengan kemarahan dan pengadilan. Kesaksian-kesaksian ini dicatat dalam sejarah sebagai bentuk teror psikologis bagi mereka yang melakukan kezoliman. Mereka ingat bagaimana Zuljanah menendang rekan-rekan mereka yang mencoba menjarah jasad Imam Hussein. Ketakutan para prajurit ini menunjukkan bahwa Zuljanah telah berhasil memberikan pesan moral yang kuat, bahwa alam semesta tidak akan tinggal diam atas matinya sang pembela kebenaran. Kisah-kisah ini menyebar di Kufah dan Damaskus, menciptakan rasa ngeri di hati para penindas. Zuljanah menjadi instrumen Tuhan untuk mengguncangkan nurani orang-orang yang telah mati hatinya. Melalui mata kuda ini, mereka melihat kejahatan mereka sendiri terpantul dengan begitu jelas dan menakutkan, membuat kemenangan militer mereka terasa seperti kekalahan moral yang memalukan. Kisah Zuljanah memaksa kita untuk merenungkan kembali apa artinya menjadi manusia. Seringkali manusia bertindak lebih rendah dari hewan ketika dikuasai oleh ambisi dan kekuasaan. Namun di Karbala, Zuljanah bertindak lebih tinggi dari kebanyakan manusia yang ada di sana saat itu. Ia memiliki empati,
ia memiliki prinsip, dan ia memiliki kesetiaan yang melampaui nyawanya sendiri. Para ulama dan pemikir Islam sering menggunakan Zuljannah sebagai contoh tentang fitrah makhluk Allah yang cenderung kepada kebenaran. Ia mewakili setiap makhluk yang tertindas namun tetap berdiri tegak demi keadilan. Warisan Zuljannah adalah pelajaran tentang pengabdian tanpa syarat, sebuah pengabdian yang tidak mengharapkan balasan duniawi, melainkan hanya ingin bersama dengan yang dicintai. Dalam setiap bait puisi duka, Maktal, nama Zuljannah selalu disebut untuk melunakkan hati para pendengar, mengingatkan mereka bahwa jika seekor kuda bisa menangis untuk Husain, maka mata manusia seharusnya lebih layak untuk meneteskan air mata. Bab ini ditutup dengan kesimpulan bahwa Zuljannah bukan sekadar catatan kaki dalam tragedi Karbala. Ia adalah tokoh penting yang memberikan dimensi emosional yang luar biasa pada kisah syahadah Imam Husain. Namanya terukir dalam sejarah sebagai satu-satunya makhluk yang diizinkan untuk membawa singa Allah menuju syahadahnya. Pengaruh kisahnya melintasi budaya dan zaman. Dari lukisan-lukisan klasik Persia hingga animasi modern, Zuljannah selalu digambarkan dengan keanggunan yang sama. Ia mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah mata uang yang tidak akan pernah mengalami devaluasi di sisi Tuhan. Walaupun jasad fisiknya mungkin telah menyatu dengan tanah Karbala atau air Yufrat, jiwanya tetap hidup dalam setiap narasi perjuangan melawan kezoliman. Zuljannah telah pergi, namun jejak hufsnya di pasir Karbala telah menjadi peta jalan bagi siapapun yang ingin memahami apa itu cinta yang paripurna. Ia telah kembali ke syurga, Jannah, tempat asalnya, menunggu tuannya untuk kembali menungganginya di padang keabadian yang penuh dengan kedamaian. Saat pasukan berkuda musuh mencoba melakukan selebrasi keji dengan menginjak-injak jasad para syuhada, Zuljannah muncul di hadapan mereka dengan keberanian yang tak masuk akal. Ia berdiri menghalangi jalan kuda-kuda lain, meringkik dengan suara yang begitu berwibawa, sehingga kuda-kuda milik musuh menjadi ketakutan dan enggan untuk melangkah maju. Zuljannah menunjukkan otoritasnya sebagai kuda surga yang tidak mengizinkan penghinaan lebih jauh terhadap tuannya. Kekuatan spiritual yang memancar dari dirinya membuat para penunggang kuda musuh merasa ngeri. Ia menjadi simbol perlawanan alamiah terhadap kesombongan manusia yang melampaui batas. Malam hari setelah peristiwa Asyura, Zuljannah tetap berada di sekitar jasad Imam Husain. Ia tidak tidur, ia terus mengelilingi tempat itu seperti seorang penjaga yang setia. Ia menghalau binatang-binatang liar yang mungkin mendekati jasad suci para syuhada. Di bawah cahaya bulan yang redup, bulu putih Zuljannah tampak bersinar seperti perak di tengah kegelapan malam Karbala yang mencekam. Ia menjadi satu-satunya makhluk hidup yang menemani para syuhada di malam pertama mereka di alam barzah. Kesetiaan ini membuktikan bahwa persahabatan antara manusia dan hewan yang dibangun di atas dasar cinta kepada Tuhan tidak akan pernah berakhir, bahkan oleh kematian sekalipun. Menjelang fajar hari berikutnya, Zuljannah seolah mendapatkan bisyarah atau isyarat goib bahwa tugasnya di alam dunia sudah hampir usai. Ia menatap ke arah perkemahan tawanan untuk terakhir kalinya, memberikan ringkikan perpisahan yang halus. Matanya yang bijaksana memancarkan rasa ridho akan segala penderitaan yang telah ia lalui bersama keluarga Nabi. Ia menyadari bahwa perannya sebagai saksi sejarah akan abadi dalam ingatan umat manusia. Zuljannah bersiap untuk melangkah ke dimensi yang lain, menjauh dari kekejaman manusia menuju kedamaian abadi di sisi penciptanya. Setelah para wanita dan anak-anak ditawan, para prajurit Yazid yang serakah mencoba untuk menangkap Zuljannah. Mereka menyadari bahwa kuda putih ini adalah jenis kuda Arab paling murni dengan nilai yang sangat tinggi. Beberapa komandan pasukan berkuda mencoba mendekatinya dengan membawa tali lasso dan makanan. Namun Zuljannah menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Ia meringkik dengan nada yang sangat tajam dan menendang siapapun yang mencoba menyentuh tali pelananya. Baginya, punggung yang telah ditunggangi oleh cucu Rasulullah SAW tidak boleh dinodai oleh tangan-tangan pembunuh yang haus darah. Ia berlari kencang menghindari kepungan musuh,
melompati barikade musuh dengan kekuatan yang seolah-olah baru saja pulih secara ajaib. Zuljanah menunjukkan bahwa meskipun ia seekor hewan, ia memiliki prinsip kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ia lebih memilih mati dalam pelarian daripada menjadi rampasan perang bagi mereka yang telah membantai tuannya secara keji di padang Karbala. Zuljanah berlari menjauh dari hiruk-pikuk medan pertempuran, menuju ke arah gurun yang lebih dalam dan sunyi. Langkah kakinya meninggalkan jejak-jejak darah yang mulai mengering di atas pasir yang panas. Setiap tetes darahnya adalah saksi bisu atas ribuan luka panah yang ia terima demi melindungi Imam Hussein. Meskipun tenaganya mulai terkuras dan rasa haus kembali menyiksa, ia menolak untuk berhenti. Ia ingin menjauh sejauh mungkin dari kehadiran manusia-manusia yang telah kehilangan nurani. Di tengah kesunyian gurun, Zuljanah seolah sedang melakukan ziarah terakhirnya, mengenang setiap perjalanan yang pernah ia lalui bersama sang imam dari Madinah hingga Karbala. Angin gurun bertiup kencang, seolah mencoba menutupi jejak-jejak kemuliaan itu agar tidak bisa diikuti oleh musuh-musuhnya. Kuda itu terus memacu larinya, mencari tempat di mana hanya ada dia dan bayang-bayang tuannya yang telah mendahuluinya ke alam keabadian. Dalam pelariannya yang sunyi, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Zuljanah seolah melihat cahaya-cahaya yang turun dari langit menuju tempat di mana jasad para syuhada terbaring. Ia sejenak menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang, menatap ke arah Karbala dengan pandangan yang dalam. Ia merasakan kehadiran spiritual yang luar biasa. Ia tahu bahwa tuannya tidak benar-benar meninggalkannya sendirian. Zuljanah meringkik dengan suara yang lembut, sebuah sapaan ruhani kepada mereka yang telah syahid. Di mata kuda suci ini, padang yang penuh darah itu tidak lagi tampak mengerikan, melainkan bercahaya dengan kemuliaan Tuhan. Ia merasakan kedamaian yang tiba-tiba mengalir di dalam dadanya, menghilangkan rasa sakit dari luka-lukanya. Pertemuan batin ini memberikan kekuatan terakhir bagi Zuljanah untuk menuntaskan perjalanannya di dunia ini sebagai makhluk yang telah mencapai derajat kesetiaan tertinggi yang bisa dicapai oleh seekor hewan. Banyak penduduk di sekitar Karbala yang melihat Zuljanah dalam pelariannya mencoba memanggilnya, menawarkan air dan perlindungan. Namun, Zuljanah tidak menghiraukan panggilan siapapun. Ia menolak segala bentuk kenyamanan duniawi yang ditawarkan oleh manusia. Baginya, kenyamanan hanyalah saat ia merasakan beban tubuh Imam Hussein di punggungnya. Tanpa itu, dunia hanyalah tempat pengasingan yang menyakitkan. Ia terus berlari melewati desa-desa kecil, menatap orang-orang dengan mata yang penuh dengan duka yang tak terkatakan. Orang-orang yang melihatnya merasa merinding. Mereka melihat seekor kuda yang penuh dengan anak panah, namun tetap berlari dengan martabat seorang kesatria. Zuljanah mengajarkan kepada mereka yang melihatnya bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa, yaitu kesetiaan kepada cahaya kebenaran yang dibawa oleh keluarga Rasulullah SAW. Langkah Zuljanah akhirnya membawanya kembali ke tepi sungai Ufrat, namun di bagian yang sangat terpencil dan sunyi. Ia menatap aliran air yang berkilauan di bawah cahaya matahari yang mulai meredup. Di tempat inilah, Zuljanah seolah membuat keputusan terakhirnya. Ia tidak ingin jasadnya ditemukan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak menghargai tuannya. Ia berjalan perlahan menuju ke arah air, membiarkan kakinya merasakan kesejukan sungai yang dulu dilarang bagi mereka. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tubuh Zuljanah perlahan-lahan mulai memudar dan menyatu dengan kabut air. Sementara riwayat lain mengatakan ia menenggelamkan dirinya ke dalam kedalaman sungai agar tetap bersama dengan rahasia kesetiaannya. Proses hilangnya Zuljanah di tepi sungai ini dipenuhi dengan suasana mistis yang sangat kental, seolah-olah alam semesta sendiri yang menariknya kembali ke tempat asalnya di surga. Sesaat sebelum ia menghilang sepenuhnya, Zuljanah mengeluarkan ringkikan terakhir yang sangat panjang dan bergema ke seluruh penjuru gurun. Ringkikan itu terdengar seperti kombinasi antara tangisan, doa, dan protes. Suara itu membawa getaran yang membuat tanah di sekitarnya bergetar halus. Angin yang tadinya berhembus kencang tiba-tiba berhenti total, menciptakan keheningan yang mencekam seolah alam semesta sedang memberikan penghormatan terakhir bagi sang pemilik dua sayap. Burung-burung di langit terbang rendah melingkar di atas tempat Zuljanah berdiri.
Momen ini menandai berakhirnya keberadaan fisik seekor hewan yang telah menuliskan sejarah paling emosional dalam peristiwa Karbala. Kepergian Zuljanah bukanlah sebuah kematian biasa, melainkan sebuah transformasi dari makhluk bumi menjadi simbol abadi tentang cinta yang tulus dan pengorbanan yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Di tepi sungai tempat Zuljanah menghilang, hanya tersisa pelana lamanya yang sudah compang-camping dan berlumuran darah. Pelana itu tergeletak di atas pasir sebagai bukti nyata bahwa di sana pernah berdiri seekor kesatria putih yang tak terkalahkan oleh rasa takut. Pelana kosong itu menjadi simbol yang paling menyayat hati bagi siapapun yang menemukannya kelak. Ia menceritakan tentang seorang penunggang agung yang telah pergi dan seekor kuda setia yang memilih untuk tidak lagi memanggul siapapun di atas punggungnya. Bab ini diakhiri dengan gambaran pelana yang perlahan-lahan tertutup oleh pasir gurun. Seiring dengan berlalunya waktu, namun kisah tentang Zuljanah tetap tersimpan rapi di dalam hati setiap orang yang mencintai Ahlul Bait. Zuljanah telah menuntaskan janjinya. Ia telah membawa tuannya menuju gerbang syahadah, dan kini ia telah menyusul untuk melayani kembali sang imam di taman-taman surga yang kekal. Setelah Zuljanah menghilang dari pandangan manusia di tepi sungai, malam pertama di Karbala tanpa kehadiran Imam Hussein terasa begitu sunyi dan mencekam. Langit seolah-olah mengenakan jubah duka yang paling hitam, tanpa bintang yang berani bersinar terang. Hanya rembulan yang tampak redup memberikan cahaya pucat di atas padang yang berlumuran darah. Di kejauhan, sisa-sisa api dari tenda yang dibakar masih mengeluarkan asap tipis yang menari-nari ditiup angin gurun yang dingin. Keheningan malam itu sesekali dipecahkan oleh suara ringkikan gaib yang diyakini penduduk sekitar sebagai suara Zuljanah yang sedang berpatroli di alam ruh, menjaga jasad-jasad para syuhada. Setiap hembusan angin yang melewati sela-sela bebatuan terdengar seperti isakan tangis alam semesta. Kesunyian ini bukanlah tanda kedamaian, melainkan bentuk protes bisu dari jagat raya atas kezoliman yang telah memadamkan cahaya kenabian. Di tengah kegelapan ini, memori tentang langkah gagah Zuljanah saat membawa Imam Hussein seolah terpahat abadi dalam udara Karbala yang kini terasa berat oleh kesedihan yang tak terlukiskan. Para prajurit musuh yang berjaga di sekitar perkemahan tawanan mulai merasa tidak tenang. Mereka seringkali melihat bayang-bayang seekor kuda putih besar yang melintas cepat di batas penglihatan mereka. Namun ketika dikejar, sosok itu menghilang seperti kabut. Zuljanah, meski secara fisik telah menjauh, seolah-olah meninggalkan jejak spiritual yang menghantui nurani para pembunuh itu. Beberapa penjaga bersumpah bahwa mereka melihat mata kuda itu bersinar merah di kegelapan, menatap mereka dengan penuh penghakiman dari atas bukit pasir. Ketakutan mulai menyebar di kalangan tentara Yazid. Mereka merasa seolah-olah setiap butir pasir di Karbala sedang mengawasi gerakan mereka. Zuljanah telah berubah dari seekor kuda tunggangan menjadi entitas yang menghantui mimpi buruk para penindas. Keberadaannya dalam bentuk bayangan ini menjadi bukti bahwa kesetiaan sejati tidak bisa dihilangkan hanya dengan senjata. Ia terus hadir sebagai pengingat akan dosa besar yang baru saja mereka lakukan, membuat kemenangan militer mereka terasa seperti hukuman batin yang menyiksa setiap kali malam tiba. Di dalam tenda-tenda yang hancur, Sayyidah Zainab binti Ali duduk mendekap anak-anak yatim yang masih gemetar. Setiap kali mendengar suara angin yang menyerupai ringkikan kuda, hati beliau bergetar hebat, terkenang akan Zuljanah yang kembali ke tenda dengan pelana kosong. Bagi Zainab, Zuljanah bukan sekadar hewan, melainkan saksi terakhir dari detik-detik syahadah saudaranya. Beliau teringat bagaimana kuda itu dengan lembut merundukkan tubuhnya saat sang imam hendak naik, dan bagaimana ia bertarung mati-matian melindungi tuannya. Zainab dalam doanya menyebut nama Zuljanah sebagai makhluk Allah yang paling setia, yang telah menunaikan amanah kenabian dengan sempurna. Air mata Zainab menetes di atas tanah Karbala, menyatu dengan darah dan debu, menciptakan sebuah ratapan yang abadi. Beliau menyadari bahwa setelah kepergian Zuljanah, tidak ada lagi penghubung fisik antara dunia ini dengan momen-momen terakhir kehidupan Imam Hussein. Duka Zainab adalah duka bagi seluruh alam, dan kenangannya akan sang kesatria putih menjadi kekuatan bagi beliau untuk terus berdiri tegak, memimpin para tawanan menuju Kufah dan Damaskus. Keesokan harinya, ketika matahari mulai meninggi,
Beberapa komandan musuh yang tamak kembali mencoba mencari keberadaan Zuljannah di sepanjang tepi Sumai. Mereka ingin menjadikan kuda itu sebagai hadiah untuk Khalifah di Damaskus karena kecantikannya yang legendaris. Namun anehnya, jejak-jejak kaki Zuljannah yang seharusnya terlihat jelas di atas pasir basah tiba-tiba terhenti di sebuah titik dan tidak berlanjut kemanapun. Seolah-olah kuda itu terbang ke langit atau ditelan oleh bumi. Kemarahan para komandan itu meledak karena mereka merasa kehilangan harta karun yang sangat berharga. Zuljannah sekali lagi menunjukkan bahwa ia menolak untuk menjadi bagian dari kemegahan dunia yang dibangun di atas darah Ahlul Bait. Ia tidak membiarkan dirinya ditangkap, disentuh, atau dipamerkan sebagai simbol kemenangan musuh. Kesucian punggungnya adalah harga mati yang ia jaga hingga ke liang gaib. Kegagalan musuh untuk menangkapnya menjadi tamparan keras bagi kesombongan mereka, membuktikan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dikuasai oleh pedang dan kekuasaan material. Bagi para pengikut setia Ahlul Bait yang tersisa, hilangnya Zuljannah secara misterius dianggap sebagai isyarat bahwa keajaiban Tuhan selalu menyertai perjuangan Imam Hussein. Mereka melihat fenomena ini sebagai tanda bahwa Zuljannah adalah makhluk surgawi yang hanya dipinjamkan sebentar ke bumi untuk menemani sang imam. Cerita tentang kesetiaan kuda ini mulai disebarkan secara sembunyi-sembunyi dari mulut ke mulut, menjadi api semangat bagi mereka yang tertindas. Zuljannah menjadi simbol bahwa dalam setiap tragedi, selalu ada keajaiban kecil yang menunjukkan keberpihakan Tuhan kepada orang-orang yang benar. Isyarat ini memberikan kekuatan bagi para tawanan saat mereka dirantai dan digiring menjauh dari Karbala. Mereka tahu bahwa meskipun mereka terlihat kalah secara fisik, namun secara spiritual, mereka ditemani oleh kekuatan-kekuatan gaib, termasuk ruh sang kesatria putih yang setia. Zuljannah telah memberikan pelajaran bahwa pengabdian yang tulus akan dicatat oleh alam semesta dan dilindungi oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Angin gurun yang bertiup kencang di hari-hari setelah Asyura seringkali membawa suara gemuruh yang menyerupai derap langkah ribuan kuda. Penduduk lokal percaya bahwa itu adalah pasukan gaib yang dipimpin oleh ruh Zuljannah, yang sedang melakukan tawaf di sekitar makam para syuhada. Gemuruh ini terdengar menakutkan bagi mereka yang terlibat dalam pembantaian, namun terasa menyejukkan bagi mereka yang berduka. Zuljannah seolah memanggil seluruh elemen alam, pasir, angin, dan langit, untuk terus menyuarakan kebenaran tragedi Karbala. Kekuatan suaranya menembus dinding-dinding istana para penguasa zolim, membuat mereka merasa tidak pernah benar-benar aman di atas tahta mereka. Kuda itu kini telah menjadi bagian dari mitos dan realitas padang pasir, sebuah entitas yang tidak bisa dimatikan oleh waktu. Gemuruh itu adalah pengingat bahwa darah yang tumpah di Karbala akan selalu memiliki pembela, baik dari kalangan manusia maupun dari makhluk-makhluk Allah lainnya yang ridho akan takdirnya. Di bagian terdalam dari gurun Karbala yang jarang dijamah manusia, konon pernah ditemukan sebuah pelana emas yang bersinar dengan cahaya yang sangat terang namun lembut. Pelana itu terletak di atas sebuah gundukan pasir yang bersih, dikelilingi oleh bunga-bunga liar yang tumbuh secara ajaib di tengah kekeringan. Orang-orang yakin bahwa itu adalah pelana Zuljannah yang ditinggalkan sebagai wasiat terakhir. Cahaya yang memancar dari pelana itu tidak menyilaukan, melainkan memberikan ketenangan bagi siapa saja yang melihatnya. Pelana itu seolah-olah sedang menunggu kembalinya sang pemilik asli di akhir zaman kelak. Keberadaan pelana yang bersinar ini bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Imam Hussein, bahkan benda matinya sekalipun, akan selalu memancarkan cahaya hidayah bagi umat manusia. Zuljannah telah pergi, namun jejak kemuliaannya tertinggal dalam bentuk cahaya yang tak pernah padam, membimbing jiwa-jiwa yang haus akan keadilan menuju mata air kebenaran yang sesungguhnya. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang Zuljannah tidak pernah memudar dari ingatan penduduk di sekitar Karbala. Setiap kali malam 10 Muharram tiba, para penduduk sering melaporkan fenomena yang aneh di padang gurun. Mereka mendengar suara derap kaki kuda yang berlari kencang tanpa terlihat wujudnya secara jelas. Suara itu bukan sekadar ilusi. Debu-debu pasir beterbangan seolah ada sosok besar yang baru saja melintas. Zuljannah diyakini kembali ke dunia manusia setiap tahun untuk melakukan ziarah ke tempat jatuhnya Imam Hussein.
Kehadirannya dirasakan sebagai hembusan angin yang sejuk di tengah malam yang panas. Bagi para pecinta Ahlul Bait, suara itu adalah pelipur lara, tanda bahwa kesetiaan murni tidak akan pernah benar-benar mati, dan akan selalu kembali untuk mengingatkan manusia tentang pengorbanan di Karbala. Seorang penyair buta yang sangat mencintai Imam Hussein pernah bermimpi bertemu dengan seekor kuda putih yang sangat besar dan bercahaya. Dalam mimpinya, kuda itu tidak meringkik, melainkan berbicara dengan bahasa hati yang bisa dipahami. Zuljannah menceritakan betapa ia merindukan saat-saat memanggul cucu Nabi. Sang penyair melihat air mata emas jatuh dari mata kuda itu, yang kemudian berubah menjadi butiran mutiara di atas pasir surga. Mimpi ini menjadi dasar dari banyak syair latapan, maktal, yang dibacakan hingga hari ini. Zuljannah melalui mimpi tersebut menyampaikan pesan bahwa ia telah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan, namun hatinya akan selalu terikat dengan tanah Karbala selama kezaliman masih ada di muka bumi. Kisah ini memperkuat keyakinan bahwa Zuljannah adalah makhluk dengan kecerdasan ruhani yang luar biasa. Pada masa-masa ketika makam Imam Hussein dihancurkan oleh penguasa zalim seperti Al-Mutawakkil, muncul cerita bahwa seekor kuda putih misterius sering muncul untuk mengusir para pekerja yang mencoba membajak tanah makam. Kuda itu akan muncul secara tiba-tiba dari balik kabut, membuat sapi-sapi pembajak ketakutan dan lari kocar-kacir. Para penguasa yang mencoba meratakan tanah suci itu selalu gagal karena adanya gangguan dari sang penjaga putih. Zuljannah seolah-olah ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kehormatan tempat peristirahatan terakhir tuannya. Meskipun raga fisiknya sudah tidak ada, kekuatan spiritualnya masih cukup untuk menggetarkan hati para perusak. Legenda ini menyebar luas, memberikan harapan bagi kaum muslimin bahwa kebatilan tidak akan pernah bisa benar-benar menghapus jejak kebenaran. Zuljannah dipercaya tetap menjalankan perannya sebagai pelayan bagi orang-orang yang tertindas dan haus, sebagaimana ia dulu mencoba melindungi tuannya yang kehausan. Tindakan menolong ini menjadi bagian dari tradisi lisan yang menggambarkan bahwa Zuljannah telah diangkat derajatnya oleh Allah menjadi salah satu pelayan gaib di padang Karbala. Namanya pun disebut dengan penuh rasa hormat oleh para musafir yang merasa terselamatkan oleh kehadirannya. Dalam budaya Islam, khususnya dalam seni lukis mini dan kerajinan tangan, Zuljannah sering digambarkan dengan pelana yang penuh dengan anak panah namun tetap berdiri tegak. Gambar ini bukan sekedar ilustrasi sejarah, melainkan simbol perlawanan dan ketabahan. Seniman-seniman Muslim menggunakan Zuljannah untuk menggambarkan bahwa kesetiaan adalah mahkota yang paling berat namun paling indah untuk dipakai. Di setiap rumah yang mencintai Ahlul Bait, gambaran Zuljannah sering dipajang untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang arti cinta sejati kepada pemimpin. Kuda ini telah melampaui batas spesiesnya. Ia telah menjadi ikon moral yang menyatukan perasaan jutaan orang melalui keindahan dan tragedi yang ia wakili. Zuljannah adalah bukti bahwa seni bisa menjadi media dakwah yang sangat menyentuh melalui kisah seekor hewan. Kisah Zuljannah sering diceritakan kepada mereka yang memiliki hati yang keras dan penuh kebencian. Para ulama berpendapat bahwa jika seekor hewan yang tidak memiliki akal budi saja bisa mengenali kesucian Imam Hussein dan rela mati untuknya, maka alangkah malunya manusia yang dikaruniai akal namun justru memusuhi kebenaran. Zuljannah menjadi hujjah atau bukti di hari kiamat kelak bagi mereka yang menzolimi Ahlul Bait. Kuda ini mengajarkan bahwa fitrah asli setiap makhluk Allah adalah mencintai kebaikan. Melalui narasi tentang air mata Zuljannah, banyak orang yang tadinya acuh tak acuh terhadap sejarah Islam menjadi tergerak hatinya dan mulai bertaubat. Zuljannah telah menjalankan tugas dakwahnya secara diam, namun getarannya terasa hingga ke dalam relung jiwa manusia yang paling dalam. Bab ini diakhiri dengan sebuah keyakinan eskatologis bahwa Zuljannah tidak benar-benar menghilang selamanya. Dalam beberapa tradisi disebutkan bahwa ia akan kembali muncul di akhir zaman untuk menemani sang penyelamat, Imam Mahdi, yang akan menegakkan keadilan di muka bumi.
Zuljannah dipercaya sedang beristirahat di padang rumput surga, menyiapkan kekuatannya untuk pertempuran terakhir melawan kezaliman. Harapan akan kembalinya Zuljannah adalah harapan akan kemenangan kebenaran atas segala bentuk penindasan. Kuda putih ini akan selalu menjadi bagian dari masa depan sebagaimana ia menjadi bagian dari masa lalu. Ia adalah jembatan sejarah yang menghubungkan pengorbanan di Karbala dengan kejayaan di masa depan. Zuljannah tetaplah sang kesatria putih yang setia, yang namanya akan terus berderap di dalam jantung setiap pejuang keadilan hingga akhir masa. Kisah Zuljannah telah melampaui batas waktu dan geografi. Di setiap majelis duka yang diadakan di berbagai belahan dunia, dari padang pasir Arabia hingga pegunungan di Persia dan lembah-lembah di Nusantara, nama Zuljannah disebut dengan penuh rasa takzim. Para penceramah menceritakan bagaimana ia adalah satu-satunya makhluk yang memberikan laporan terakhir tentang kondisi Imam Hussein kepada keluarga beliau melalui bahasa tubuhnya yang memilukan. Zuljannah menjadi simbol universal bagi kesetiaan yang tak bersyarat. Setiap kali kisah pelana kosongnya diceritakan, jutaan air mata tumpah, menyatukan emosi umat manusia dalam rasa duka yang sama. Kuda ini telah menjadi guru bisu yang mengajarkan bahwa cinta kepada kebenaran tidak mengenal jenis makhluk. Ia telah abadi bukan sebagai jasad, melainkan sebagai ruh yang menginspirasi setiap jiwa yang rindu akan sosok pemimpin yang adil dan mulia. Para peziarah yang mengunjungi tanah suci Karbala seringkali merasakan aura yang berbeda saat mereka berdiri di area yang diyakini sebagai tempat Zuljannah terakhir kali terlihat. Cahaya matahari terbenam di ufuk Karbala seolah-olah membentuk siluet seekor kuda yang sedang berlari menuju keabadian. Banyak yang percaya bahwa tanah yang pernah diinjak oleh Hufz Zuljannah mengandung keberkahan karena telah tercampur dengan debu perjuangan Ahlul Bait. Zuljannah telah mengubah persepsi manusia terhadap hewan, bahwa hewan bisa memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi jika ia berkhidmat kepada kekasih Allah. Di bawah langit Karbala yang luas, memori tentang kesatria putih ini tetap hidup dalam setiap hembusan angin, mengingatkan setiap pengunjung bahwa kesetiaan adalah kunci untuk mendapatkan tempat di sisi Sang Pencipta. Dalam sejarah kavaleri Islam, Zuljannah sering dijadikan teladan bagi para kesatria dan penunggang kuda. Ia bukan hanya sekedar kendaraan pertempuran, melainkan partner spiritual yang sehati dengan penunggangnya. Para pejuang di masa lalu sering berdoa agar diberikan tunggangan yang memiliki karakter seperti Zuljannah, berani, sabar, dan setia hingga mati. Kisahnya mengajarkan bahwa kekuatan fisik tidak ada artinya tanpa kekuatan batin. Zuljannah membuktikan bahwa saat tubuh fisik hancur oleh ratusan panah, semangat untuk melindungi kebenaran bisa membuat makhluk tetap berdiri tegak. Nilai-nilai keberanian yang ia tunjukkan di padang Karbala telah menjadi standar moral bagi siapa saja yang ingin membela keadilan. Ia adalah kesatria sejati dalam wujud seekor kuda yang martabatnya lebih tinggi dari ribuan pasukan yang menindasnya. Beberapa riwayat mistis menyebutkan bahwa saat Zuljannah meringkik kesedihan setelah syahidnya Imam Hussein, ringkikan itu mengguncang tiang-tiang arsy dan membuat para malaikat di langit ikut menangis. Kejadian ini menggambarkan betapa pentingnya kedudukan Imam Hussein di mata seluruh makhluk Allah, baik yang berakal maupun tidak. Zuljannah menjadi perwakilan dari seluruh alam semesta yang menolak kezaliman di hari Asyura. Tindakannya yang membasahi kepalanya dengan darah Imam Hussein adalah bentuk protes kosmik yang dicatat oleh sejarah langit. Kuda ini telah mendapatkan tempat khusus dalam narasi penciptaan sebagai makhluk yang menunjukkan pengabdian total kepada garis keturunan kenabian. Kesetiaannya adalah bukti bahwa cinta kepada Ahlul Bait adalah bagian dari fitrah asli yang ditanamkan Allah ke dalam setiap ruh makhluknya. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, jejak spiritual Zuljannah tetap tidak terhapus. Ia muncul dalam puisi, lagu, film, dan berbagai bentuk ekspresi manusia sebagai ikon harapan. Di saat manusia merasa putus asa melihat ketidakadilan di dunia, mereka mengingat Zuljannah yang tetap berjuang meski tak berdaya. Ia adalah bukti bahwa perjuangan tidak selalu diukur dari kemenangan fisik, melainkan dari keteguhan hati untuk tidak menyerah pada kezoliman.
Nama Zuljannah kini telah menyatu dengan sejarah perlawanan manusia terhadap penindasan. Ia telah menjadi warisan abadi yang mengingatkan kita semua bahwa setiap tindakan kecil kesetiaan akan memiliki gema yang panjang hingga ke masa depan yang jauh. Jejak langkahnya di pasir Karbala telah menjadi peta jalan menuju cinta yang hakiki. Banyak mukmin yang mendambakan kelak di akhirat bisa melihat sosok Zuljannah yang agung di taman-taman syurga. Mereka membayangkan melihat sang kesatria putih ini kembali berlari dengan riang di antara sungai-sungai madu dan susu, tidak lagi membawa panah di tubuhnya, melainkan cahaya kemuliaan. Harapan untuk bertemu kembali ini menunjukkan betapa dalamnya kasih sayang umat terhadap hewan yang telah melayani Imam Hussein ini. Zuljannah telah menjadi simbol kerinduan akan kebahagiaan sejati setelah melewati ujian dunia yang penuh darah dan air mata. Ia memotivasi orang untuk tetap sabar dalam ketaatan, agar kelak bisa menyaksikan kemuliaan yang diberikan Allah kepada para pembela Ahlul Bait, termasuk sang kuda syurga yang telah menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Sebuah perenungan bahwa Allah SWT tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun, bahkan dari seekor hewan. Zuljannah telah diberikan mahkota kehormatan dalam sejarah Islam sebagai tunggangan terbaik bagi manusia terbaik. Ia bukan lagi sekedar nama dalam buku sejarah, melainkan bagian dari identitas spiritual umat. Kesimpulannya, Zuljannah adalah bukti bahwa pengabdian yang tulus kepada wali Allah akan mengangkat derajat makhluk tersebut ke tingkat yang tak terbayangkan. Ia telah pergi dari dunia yang fana, namun namanya akan selalu berderap di dalam jantung setiap orang yang merindukan keadilan, mengingatkan kita bahwa kesetiaan adalah satu-satunya hal yang akan kita bawa saat menghadap Sang Pencipta kelak. Kisah kuda Zuljannah adalah pengingat bagi kita semua bahwa cinta dan kesetiaan adalah bahasa universal yang dipahami oleh seluruh makhluk Allah. Di tengah kekejaman Karbala, Zuljannah muncul sebagai cahaya kemanusiaan yang terwujud dalam sosok hewan. Ia mengajarkan kita untuk tetap teguh membela kebenaran, seberat apapun ujian yang kita hadapi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kesetiaan kuda mulia ini untuk terus mencintai Rasulullah SAW dan keluarganya hingga akhir hayat kita. Terima kasih telah menyimak kisah yang menyentuh hati ini hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar, klik like jika kalian terinspirasi, share kepada kerabat agar manfaatnya tersebar luas, dan subscribe untuk kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan kepada kalian semua dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.